Perkenalkan, nama saya Selin Krista dari kelas Bahasa Indonesia B. Sekarang saya akan membacakan novel dari Pramudia Anantatur yang berjudul Rumah Kaca. Perintah telah dikeluarkan oleh Guberman, Mr. Hendrik Fishbottom harus keluar dari Hindia. Perintah itu telah dilaksanakan. Ahli hukum yang dicintai pribumi itu membantu rubrik hukum Medan, menaiki tangga kapal dengan melelehkan air mata. Juga istrinya yang sedang memapah bayinya. Serombongan buruh pelabuhan ikut naik ke atas kapal dan menghunjani suami istri itu dengan ucapan terima kasih dan hadiah-hadiah. Dengan suara tersendat-sendat, Fishbottom berkata kepada mereka, "Tak ada yang lebih baik daripada persahabatan yang ikhlas. Teman-temanku yang kukasihi, terima kasih atas kebaikan kalian. Tidak ada manusia hidup tanpa persahabatan dan kebaikan, karena yang bukan demikian bukan manusia. Selamat tinggal semua yang tersayang dan tercinta." Mereka bersalam-salaman mesra seperti antara keluarga sendiri. Tak ada perbedaan kulit, tak ada perbedaan asal. Dan aku turun dari kapal dengan hati bolong. Orang yang sama sekali tidak mengenal dapat begitu bersahabat dan saling kasih mengasihi lebih dari keluarga sendiri, hanya karena kebaikan yang mengikat antara mereka. Fishbottom mengatakan juga, "Izinkan aku bertitip pesan. Salamku pada Raden Mas Minke yang tak dapat aku dampingi pada kesulitan-kesulitannya yang tak teratasi. Pada kalian aku juga berpesan, hendaknya ia jangan dilupakan. Dialah sang pemula, karena dialah orang pertama-tama yang menyuluhi bangsanya dan memimpin kalian." Aku tahu, Fishbottom berhati mulia, jujur pada orang lain dan pada dirinya sendiri. Tapi ucapan dan tingkah laku orang berhati mulia pada waktu belakangan ini tidak membuat batinku menjadi terharu. Sebaliknya, malah menjengkelkan. Dan aku tahu sebabnya. Keruntuhanku semakin lama, bukan semakin menentu, juga semakin merendah dan membusuk. Celakanya, aku menyadari keadaanku ini. Orang masih juga membicarakan Minke, dan siapa yang tak jengkel? SDI ternyata tidak mati. Mataku, tentu juga mata Guberman, tertuju ke salah. Haji Samadi kini naik ke atas panggung. Keanggotaan organisasi itu membludak seperti tak pernah terjadi dalam sejarah. Cabang-cabang SDI segera menyesuaikan diri dengan menamakan diri Syarikat Islam dalam suatu konferensi darurat di Salah. Tidak lain dari diriku yang harus kerja melembur. Tenaga-tenaga bayaran telah dikerahkan dan ditaruh di bawah perintahku melalui hubungan-hubungan yang tak bakal mencelakakan nama baik Guberman. Tetapi semuanya cuma sekualitas sama dengan Robert Suurhof. Arus anggota baru tak dapat kubendung. Aku mengerti bahwa saat untuk berorganisasi telah tiba dalam daftar kebutuhan pribumi di Jawa. Tugasku menghadang ini. Tidak hanya aku saja, aku kira semua ahli dan penguasa kolonial terheran-heran mengikuti perkembangan syarikat setelah terjadinya penyerahan pimpinan dari Minke ke tangan Haji Samadi. Sampai pada waktu itu, naskah kerjaku masih tetap dianggap betul, karena Tuan Besar Gubernur Jenderal dapat mengambil tindakan pembuangan pada waktunya yang tepat. Sekiranya agak terlambat, mungkin pitung modern telah membuat onar pula di luar Jawa. Syarikat boleh jadi semakin besar tanpa Minke, tetapi syarikat takkan mungkin berbuat sesuatu tanpa otaknya. Waktu Sabtu, Tuan R memerintahkan untuk mengambil kesimpulan yang cepat terhadap perkembangan syarikat yang terus membesar. Pada hari itu juga aku pelajari saran-saran dari pemerintahan lokal setempat, baik putih maupun coklat. Mereka semua merasa khawatir akan sikap yang diambil para anggota syarikat, dan terutama yang baru, terhadap alat-alat pemerintahan. Perintah Sepku menandakan terjadinya kegugupan di kalangan para pengusaha kolonial dan kegugupannya pribadi. Memang organisasi ini tumbuh secara luar biasa. Taksiran-taksiran kasar menunjukkan angka antara 250 sampai 300 ribu anggota. Secepat itu tak pernah dialami oleh organisasi-organisasi di Eropa dalam 4 tahun. Dalam salah satu dokumen yang dibuat oleh pembesar-pembesar tertentu di Kasunanan, dikatakan dua orang itu, Minke dan Haji Samadi, telah bersepakat memindahkan pusat organisasi itu ke Salah,
karena hanya Salalah satu-satunya daerah di Jawa di mana penduduknya masih mengukuhi kepribadiannya sendiri sebagaimana dinyatakan dalam kehidupan sosial ekonominya. Di samping orang menduga bahwa bangsawan-bangsawan Salah yang mengimpikan kebesaran masa silam akan menggunakan kekuatan baru untuk maksud-maksud pribadinya. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa bangsawan-bangsawan Jawa itu sudah kehilangan kemauan dan tidak mungkin mengangkat muka lagi kepada Belanda. Dokumen terakhir menyatakan bahwa Susuhunan Salah akan bersikap netral terhadap syarikat. Sekilas membaca novel dari saya, sekian dan terima kasih.